Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Saya selalu dan semangat berkarya. Pemula pasti menginginkan segala sesuatunya serba cepat. Tidak menutup kemungkinan banyak di antara kawan-kawan yang bertanya, gimana nih sih agar cepat monet? Bagaimana agar cepat dapat gajian? Ya, itu wajar ya. Wajar banget. Karena ya yang namanya pemula pastinya untuk mendapatkan hasil itu pengennya cepat. Sebenarnya sah-sah saja kita bertanya hal itu. Nah, baik itu kepada tutorial yang besar ataupun tutorial yang baru merintis di YouTube gitu ya. Nah, sahabat, kaitannya dengan yang ditanyakan tadi ya. Kapan monetisasi dan kapan mendapat gajian. Nah, itu semua sebenarnya relatif. Setiap konten kreator itu berbeda-beda. Melalui YouTube itu pengalaman akan terbentuk. Karena begini, ada konten kreator yang mendapatkan syarat monetisasi itu hanya 1 bulan, 2 bulan, ada yang 3 bulan, 5 bulan, bahkan setahun, bahkan 2 tahun baru monet. Nah, jadi yang terjadi gitu ya di konten kreator pun itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kalau kita bertanya kepada orang yang cepat umpamanya ya monet, kenapa Anda monetnya cepat? Ya, saya melakukan ini. Saya caranya begini. Nah, ketika kita terapkan terhadap channel kita, itu belum tentu sama. Jadi belum tentu channel kita sama dengan yang monetnya cepat. Nah, jadi sahabat sebenarnya relatif gitu ya kalau menurut saya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah kaitannya dengan masalah gajian, sebenarnya monet dulu. Boleh kita bertanya, tapi syarat untuk gajian ya kita harus monet. Sementara kita tahu bahwa syarat monet itu ada 2 gitu ya. Ada yang tahap 1, ada tahap 2. Kalau tahap 1 itu 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Itu tahap pertama. Nah, tapi kan kalau di tahap pertama kita tidak dapat penghasilan dari iklan. Jadi meskipun video kita banyak yang nonton, iklannya muncul, nah itu nggak masuk ke AdSense. Nah, dari mana kita dapat? Ya, kita dapat dari Super Thanks, Super Chat, dan super lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, kalau sudah 1000 dan 4000 jam tayang ini baru kita bisa dapat pemasukan dari iklan. Nah, jadi untuk dapat gajian di YouTube ya kita harus monet dulu. Jadi sahabat, monet aja dulu. Nah, kalau sekarang sudah monet, taruhlah sahabat ini sudah monet. Nah, yang ditanyakan kapan sih gajian gitu ya. Gajian itu tiap bulan juga bisa. Jadi ya normalnya gitu ya, tiap bulan itu gajian. Jadi YouTube itu memberikan royalti kepada konten kreator itu 1 bulan 1 kali. Dengan nominal uang yang harus terkumpul minimal 1.300.000. Taruh umpamanya kita dapat 1 bulan itu 2 juta, maka nah itu akan ditransfer. Jadi akan ditransfer ke AdSense kita asal di atas 1.300.000. Nah, gitu ya. Jadi tiap bulan kita bisa. Tapi yang namanya pemula untuk mendapatkan nominal seperti itu, kalau menurut saya itu ya betul-betul kita harus kreatif. Untuk dapat tiap bulan itu kita harus kreatif. Karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Untuk dapat 1 juta aja itu kalau bagi pemula itu sangat susah. Nah, bagaimana solusinya?
kalau ingin tiap bulan, khususnya bagi pemula. Kalau kita sudah monetnya dengan jalur yang kedua, ingin dapat hasil dari iklan, ya otomatis kita harus rajin upload video. Kalau videonya baru ratusan, saya kira ya, kalau penontonnya gini ya, kalau penonton itu kita tidak bisa prediksi, kadang banyak, kadang sedikit gitu ya. Nah sementara video kita juga masih sedikit, nah itu juga akan kesusahan untuk mencapai target itu. Tapi kalau videonya udah banyak, taruhlah pemainnya 1.000, 2.000 gitu ya. Dari satu video ada yang nonton penghasilan 100 rupiah, ya kali beberapa video kan jadi bisa besar gitu ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya untuk dapat hasil dari iklan gitu ya, atau dari bulanan, ya memang pemula itu harus rajinnya di video. Syukur kalau penontonnya banyak, plus videonya juga banyak. Nah itu kan double-double nanti. Nah kalau umpamanya solusi penontonnya sedikit, ratusan sudah oke gitu ya. Tapi kan ya harus kita perbanyak adalah upload videonya, sehingga yang 100 ini yang nonton nggak bosen. Masa yang 100 nonton lagi, yang ini kemudian yang ini lagi, besoknya yang ini lagi, karena kita nggak upload ya. Makanya kalau ingin terus ditonton oleh yang 100, maka ya kita harus buat video yang banyak. Nah gambarannya seperti itu sahabat. Jadi yang pertama, untuk mencapai monetisasi itu yang harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin, tapi dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Kita jangan memaksakan dengan berbagai macam, ya kan ada juga yang harus membeli jam tayang dengan uang yang jutaan, ada juga yang membeli subscriber dengan harga jutaan juga. Nah kalau menurut saya apa ya, kasihan juga yang namanya pemula gitu ya, belum apa-apa kita sudah harus mengeluarkan banyak uang. Nah kalau menurut saya sih, saya sarankan udah aja lah di karya, fokus di konten. Kalau umpamanya memang kita subscribernya susah gitu ya. Dan sebenarnya subscriber itu lebih baiknya kalau kita mengandalkan video pendek atau video short. Jadi kalau video short kan itu viral gitu ya. Saya juga coba yang lagi viral saya ikuti, ya ternyata itu ada pengaruhnya. Jadi yang viral kita ikuti aja, pokoknya gayanya, geraknya, kemudian ya, tapi yang videonya ya kita gitu ya. Nah itu bisa menambah subscriber. Nah jadi sahabat, di awal kita jangan terlalu muluk-muluk ya, pengen gaji besar gitu ya, pengen gaji tiap bulan gitu ya. Nanti kita orientasinya kalau ke gaji, jadi nggak mau konten, males. Banyak kok sahabat, saya juga, karena memang targetannya dapat gajian. Ketika dia sudah gajian, kemudian kok tiba-tiba sepi penonton gitu ya, bahkan pendapatan harian dolarnya sedikit, jadi males gitu ya, nggak buat konten. Nah itu jangan begitu, karena kita orientasi untuk dapat gajian ya harus banyak buat konten. Ya buat aja lah dulu konten sebanyak-banyaknya, seaktif-aktifnya gitu ya. Atau nanti kan kalau sudah banyak, dari yang kecil kali yang banyak ya jadi besar. Ya maksudnya umpamanya dari satu video penghasilannya kecil, tapi kalau videonya ribuan gitu ya, banyak, nah itu sebenarnya nanti bisa terkumpul dan menjadi penghasilan yang lumayan. Nah itu saran saya, jadi jangan terlalu berorientasi terhadap pendapatan. Kita mah orientasinya bagaimana cara mengembangkan channel, kemudian membuat konten yang memang original, tidak merugikan orang lain. Nah itu aja sarannya dari saya. Mohon maaf bagi sahabat semua kalau kurang paham. Yang terpenting kita berkarya. Gitu, lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.